Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Naila Furefisha akan melakukan percobaan tentang pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan cahaya karena melalui medium yang berbeda kerapatan optiknya. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui besaran indeks dari suatu larutan. Nah, larutan yang dipakai ini adalah larutan garam dan larutan gula. Alat dan bahan yang digunakan 200 ml air, garam halus, gula pasir, lidi, busur, dan sendok. Langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Masukkan 5 sendok makan garam halus ke dalam 200 ml air. Kemudian aduk hingga garam larut semuanya. Masukkan lidi dan ukur kemiringan sudutnya menggunakan busur. Sudut yang diukur adalah 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 75 derajat. Kemudian ukur pada sudut bagian bawahnya. Masukkan busur ke dalam gelas, lalu ukur lidi kemiringannya sesuai dengan sudut 30 derajat. Kemudian ukur sudut bagian bawahnya. Ukur kemiringan sudut 45 derajat dan ukur sudut pada bagian bawahnya. Lakukan hal yang sama pada sudut 60 derajat dan pada sudut 75 derajat. Siapkan 200 ml air, masukkan 5 sendok makan gula pasir ke dalam gelas. Kemudian aduk hingga gula larut semuanya. Masukkan lidi dan busur ke dalam gelas. Atur kemiringan 30 derajat. Lalu ukur sudut pada bagian bawahnya. Atur lidi lagi pada sudut 45 derajat, lalu pada bagian bawahnya. Perlakuan yang sama pula untuk sudut 60 derajat dan juga sudut 75 derajat. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan cahaya karena melalui medium yang berbeda kerapatan optiknya. Contoh peristiwa dari pembiasan cahaya adalah ketika sedotan dimasukkan ke dalam air, maka sedotan akan terlihat seperti patah. Pembiasan cahaya ada yang mendekati garis normal dan ada juga yang menjauhi garis normal. Sinar dibiaskan mendekati garis normal jika cahaya yang datang merambat dari medium yang renggang seperti udara menuju ke medium yang lebih rapat seperti air. Dan juga dikatakan mendekati garis normal jika sudut sinar datang atau I lebih besar daripada sudut sinar bias atau R. Sedangkan sinar dibiaskan menjauhi garis normal apabila cahaya merambat dari medium yang lebih rapat seperti air menuju ke medium yang lebih renggang seperti udara. Dan besarnya sudut sinar datang atau I lebih kecil daripada besarnya sudut sinar bias atau R. Berikut ini adalah data hasil pengamatan dari percobaan yang telah dilakukan. Terdapat larutan garam dan larutan gula. Di sini semua sudut sinar datangnya itu sama, ada 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 75 derajat. Nah, kemudian didapatkan sudut biasnya atau R-nya berbeda-beda. Nah, untuk mencari besaran indeks bias dari larutan garam dan larutan gula, menggunakan rumus sinus I dibagi dengan sinus R, atau sinus dari sudut sinar datang dibagi dengan sinus dari sudut sinar bias. Untuk itu dicari dulu menggunakan kalkulator sinus I-nya dan sinus R-nya. Setelah itu mencari rata-ratanya dengan cara menjumlahkan semua data yang ada dan dibagi banyaknya data. Jadi semuanya dijumlah lalu dibagi 4, masing-masing dari larutan garam dan juga larutan gula. Kesimpulannya adalah rata-rata indeks bias dari larutan garam adalah 1,392 dan rata-rata indeks bias larutan gula adalah 1,355 dan termasuk pembiasan yang mendekati garis normal. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat.